Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali ke kanal Pade Sambal ya. Pada 1 April 2025, bukan prank April Mop ya, tapi benar-benar terjadi keledakan besar di pipa gas Petronas di Puchong, Malaysia. Saksi mata melaporkan suara dentuman keras diikuti api yang menjulang tinggi sekitar 30 meteran. Kalau ini film action, pasti sudah ada slow motionnya yang ledakan dengan aktor utama yang jalan santai di depan api. Tapi sayangnya ini realita. Nah, seperti apa laporannya setelah terjadinya ledakan, di mana di sini ada kamera dashcam yang merekam kejadian sebelum terjadinya ledakan beberapa hari sebelumnya ya, yang dikatakan adanya penggalian di area tersebut. Yuk kita saksikan videonya. Mengutip laporan Sinar Harian, seorang pengguna TikTok berkongsi video rakaman dashcam yang menunjukkan kehadiran jentera pengorek didakwa dalam kawasan jajaran paip gas berpagar beberapa hari sebelum tragedi kebakaran saluran gas di Putra Heights, Subang Jaya pada Selasa. Video rangkuman berdurasi 1 minit 41 saat itu turut menunjukkan kerja-kerja pengorekan tanah melangkaui kawasan berpagar. Nah, ini videonya. Rakaman dipercayai bertarikh 28 Mac dimuat naik oleh pengguna TikTok Mi Raas memaparkan jentera pengorek berada tidak jauh dari lokasi kerja-kerja pengorekan tanah di tepi jalan. Klip tersebut kemudian menunjukkan kemunculan jentera pengorek kaut pada sebelah petang 30 Mac berada betul-betul di kawasan pengorekan tanah. Berdasarkan pemerhatian, keluasan tanah yang dikorek bertambah besar dalam tempoh 2 hari tersebut dan tiada sebarang papan tanda penyelenggaraan dipasang. Mi Raas juga berkongsi pengalaman kerap kali melalui jalan berdekatan Putra Heights dan mengagumi kehijauan kawasan lapang yang berpagar, namun kini meluahkan rasa hiba setelah lokasi itu bertukar seakan medan perang. Selalu lalu jalan ni, selalu nampak hijau je cantik, tapi sekarang semoga dipermudahkan urusan semua mangsa kejadian. Amin, tulisnya. Rakaman itu secara tidak langsung mencetuskan persoalan serta menerima pelbagai reaksi daripada pengguna TikTok lain. Asli ya, kawasannya hijau memang. Ini sebelum terjadinya kebakaran ya. Nah, itu di sebelah kanan tuh galiannya. Nah ini. Hancur. Terus top laut, dia pindah, dia korek itu Pak Ngai sana untuk sambung pipe dan electricity. Dia korek selama 1 bulan, dia korek kita selamaan, dia takut. Tapi tak ada tindakan ambil. Mana rumah dari pipe tu. Pasal bila sebelum hari raya, dia orang tengah duk korek tu, kita nampak korek pipe tu. Jadi apa dia nak buat, tapi kita tengok bahaya dia tu. Tak jangka pula yang benda ni boleh meletup. Mencetuskan hal tersebut. Ini dakwan di manakah mesin itu? Di manakah mesin itu? Di manakah mesin itu? Kalau dia mengorek dan berlaku letusan, saya rasa mesin itu tak anything can be happen. So kita akan siasat termasuk dakwaan dekat social media, ada nampak excavator dan sebagainya.
tolong sampai kepada kita dan kita akan siasat daripada CCTV yang berdekatan juga untuk melihat any movement of vehicles ataupun kenderaan. Jadi itu galian apa gitu ya? Wow, apinya luar biasa, hancur rumah orang. Kenapa pipa ini ada di dekat perumahan ya, atau di daerah kawasan pemukiman warga? Sekarang saya bersama dengan personality TV3 dan juga salah seorang mangsa kebakaran yang terjejas, Cik Adil Abdul Ghaffar. Cik Adil, boleh kongsikan macam mana situasi sekarang? Adakah sudah dibenarkan pulang Saya untuk baru mengambil barang? saja diberitahu oleh neighbor sebelah rumah saya, yang mana sekarang ni dia berada di tempat kejadian. Saya diberitahu ada 3-4 row saja yang dibenarkan. Okey. Mana yang efek teruk macam 3E dan 3F tu, Putra Harmoni, tak dibenarkan masuk. Tu 8.20 saya rasa rumah saya bergegar macam earthquake . Dan saya ingatkan kucing ke earthquake ke apa ke. Tapi bila saya tengok semua orang berlari-lari keluar dan menuju ke satu kawasan, saya buka pintu, abu macam gunung berapi punya lava tu. Abu dia jatuh, and then bahang dia, kemudian bau dia, yang saya cakap kalau human being 20 second dengan kekuatan bahang yang 1200 Darjah degree Celsius. Celsius ni hinggap pada badan, tak payah kena api, bahang dia je mengelupas kulit semua. So sekarang ni Cik Adil nak balik ambil barang keperluan. Dan nak tengok apa cerita kucing saya. Ada kucing. Ada limeko. Ada limeko kucing. Diorang sekarang ditempatkan dekat bahagian depan rumah ke Dia tak? Kat belakang? Dalam rumah. Dalam bilik. Mana-mana tak tahu sekarang. And then kalau dapat kita pun nak bawa keluar kereta-kereta yang mana boleh jalan lagi lah. Kereta Encik Adil ada berapa yang Kereta saya ada 2, anak saya seorang 1. Ada 2 juga. Jadi tengoklah mana kereta yang boleh hidup lagi. boleh hidup? Yang Lain semua cair. Cair. Daripada segi kosmetiknya, luarannya. Oh, Dan contoh saya pada risau ini ya, takut cair ya. bahang terlalu panas. Bahan Maklumlah, plastik ya udah pasti cair. 1200 darjah Celsius ya kan. Kita takut dalaman dia pun melting. Iya teman-teman, jadi itu tadi penjelasan ya dari beberapa saksi mata dan juga korban dari kejadian ledakan pipa gas di kawasan Puchong, Malaysia. Nah seperti biasa, setelah kejadian ini pasti ada yang dimaksud dengan fase-fase yang biasa umum terjadi, yaitu pejabat muncul di TV dengan ekspresi prihatin yang maksimal. Kemudian ada konferensi pers dadakan yang isinya kami sedang menyelidiki, bahkan netizen mulai menduga-duga penyebabnya. Dari mungkin adanya alien, adanya mungkin sabotase, adanya mungkin boykot, sampai mungkin tikus yang iseng menggigit pipa gas Petronas. Tapi yang menarik adalah sebelum kejadian itu kan ada rekaman yang kamera dashcam ya dari mobil yang mungkin penghuni dari kawasan perumahan di situ. Sehingga dari sini bisa terbukti bahwa ada pekerjaan galian di dekat lokasi. Itu kebetulankah atau coincidence level Malaysia? Warganet Malaysia langsung berubah jadi Sherlock Holmes nih. Berikut ini beberapa teori yang epik dari media sosial. Salah satunya adalah mungkin ini bagian dari strategi pemerintah buat promosi mobil listrik biar rakyat takut pakai gas. Atau nih ya, saya rasa ini konspirasi geng ayam goreng. Mereka butuh api besar nih buat deep fry yang sempurna. Nah ada juga nih, gimana kalau ini semua cuma cara uji coba ketahanan rumah warga. Siapa yang survive, yang rumahnya bisa bertahan?
Ya, nah ada juga nih orang Indonesia nih yang memberikan semacam komentar juga. Lagi-lagi Malaysia kebakaran. Tapi nanti kalau asapnya ke arah Sumatera, tiba-tiba Indonesia yang disalahin. Ya, nah ada juga kenapa kalau ada kejadian kayak gini, tiba-tiba Gong Visit Malaysia 2025 itu mendadak sepi ya. Petronas akhirnya buka suara dan bilang mereka sudah mengisolasi pipa yang terdampak. Kalau sudah diisolasi sekarang, berarti sebelumnya dibiarkan bocor begitu saja kah? Mereka juga janji bakal menginvestigasi, tapi kita tahu investigasi Malaysia ini bisa lebih lama dari waktu tunggu paspor. Bisa jadi hasil investigasinya keluar pas anak-anak korban insiden ini sudah masuk kuliah. Sama kejadiannya dengan terjadinya dor-dor di Teluk Ruh, Selangor, Malaysia yang menimpa 2 orang WNI Indonesia meninggal dunia dan 3 mengalami luka tembak. Ya, ini pun sampai hari ini beritanya tidak terdengar sama sekali. Ya, apa hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Malaysia? Jadi singkatnya, jelas ada pekerjaan galian sebelum kebakaran. Ini dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang yang memang tinggal di kawasan tersebut dan juga adanya rekaman dari kamera dashcam sebuah kendaraan ya. Kemudian ada ledakan gas yang misterius walaupun dasarnya sudah diketahui ya. Kemudian ada klaim bahwa semuanya akan diinvestigasi, tapi kapan beresnya siapa yang tahu juga. Ada netizen yang lebih jago menganalisis dibandingkan pejabat terkait. Jadi sampai kapan Malaysia akan terus jadi langganan kebakaran seperti ini? Mungkin sampai mereka sadar bahwa standar keamanan itu bukan sekedar pajangan, bukan sekedar promosi, bukan sekedar iklan, tapi sesuatu yang harus diterapkan. Yang selama ini digembar-gemborkan, mereka adalah yang paling mengikuti standar keamanan bagi kepentingan masyarakat. Jadi jangan terlalu serius ya guys. Ini hanya cerita-cerita berbasis fakta, humor-humor berbasis fakta. Semoga pemerintah Malaysia bisa lebih serius menanggapi infrastruktur biar kejadian seperti ini nggak terulang lagi. Kalau nggak, bisa-bisa nanti tagline baru muncul nih, Malaysia truly flammable. Oke, teman-teman, gimana pendapat teman-teman? Tulis ya di kolom komentar. Daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.